semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Chido Obi mengirim pesan publik kepada Ruben Amorim setelah pemain muda Man United bermain selama 2 menit. Chido Obi angkat bicara setelah Ruben Amorim hanya memberinya waktu 2 menit pada debutnya di Man United. Chido Obi angkat bicara setelah melakoni debutnya bersama Manchester United dalam kekalahan 1-0 Liga Premier melawan Tottenham Hotspur hari Minggu. Striker berusia 13 tahun itu kembali ke London Utara setelah pindah dari Arsenal pada musim panas lalu sebagai bagian dari skuad senior Ruben Amorim untuk tim utama. Amorim menunjuk 8 pemain muda yang belum pernah memperkuat timnas bersama Victor Lindelof di bangku cadangannya di Stadion Tottenham Hotspur setelah mengalami cedera dan sakit parah selama seminggu. Ahmad telah absen hingga akhir musim karena cedera ligamen pergelangan kaki. Sementara Kobbie Mainoo terancam absen selama berminggu-minggu karena masalah otot. Manuel Ugarte dan Toby Collier juga tidak dapat beraksi karena cedera yang mereka alami. Sedangkan Christian Eriksen dan Leny Yoro jatuh sakit. Amorim enggan memanggil pemain muda di bangku cadangan saat United mengejar gol penyeimbang setelah gol pembuka James Maddison di babak pertama. Dan pelatih kepala United menghadapi serangan kritik karena menunggu hingga menit pertama dari 3 menit waktu tambahan untuk memasukkan Obi. Pemain muda internasional Denmark itu tidak menyentuh bola 1 kali pun hingga peluit akhir berbunyi. Namun, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada United dan Amorim dalam reaksinya pasca pertandingan. Kecewa dengan kekalahan ini. Secara pribadi, terima kasih kepada pelatih dan klub karena telah mewujudkan mimpi saya dan keluarga, tulis Obi di Instagram. Ruben Amorim dipecat MU. Setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur, Ruben Amorim dipecat Manchester United setelah kalah 0-1 dari Tottenham Hotspur di lanjut pekan ke-25 Liga Inggris 2024-2025. Hasil buruk terus dialami Manchester United racikan Ruben Amorim. Terbaru, tandang ke markas Tottenham Hotspur pada Senin, TV+2 2025, dini hari WIB. Manchester United tumbang 0-1 dari tuan rumah. Gol tunggal The Lillywhites, julukan Tottenham Hotspur, dicetak James Maddison pada menit 15. Akibat kekalahan ini, Manchester United merosot ke posisi single klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan 29 angka. Manchester United hanya unggul 12 poin dari Ipswich Town di posisi 11, atau batas atas tim yang terdegradasi ke Liga 2 Inggris musim depan. Ruben Amorim tidak khawatir jika nantinya dipecat manajemen Manchester United. Namun, ia khawatir dengan posisi yang ditempati Manchester United di klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025. Saya tidak khawatir, kata Ruben Amorim saat ditanya potensi dipecat manajemen Manchester United. Okezone mengutip dari BBC, Senin, 13/2/2025. Saya benci kekalahan dan itu adalah momen yang buruk. Posisi di klasemen merupakan kekhawatiran saya dan saya tidak khawatir dengan nasib saya sendiri, lanjut ex-pelatih Sporting CP ini. Selanjutnya, Manchester United akan tandang ke markas Everton pada Sabtu, 22 Februari 2025 malam WIB. Potensi Manchester United kembali mengalami kekalahan sangat besar. Sebab, Everton sedang bagus-bagusnya semenjak ditangani David Moyes yang notabene ex-pelatih Manchester United. Dari 7 pertandingan di bawah asuhan David Moyes, The Toffees meraup 4 menang, 1 imbang, dan 2 kalah. Andre Onana ganti agen, mau tinggalkan Manchester United? Ada informasi menarik datang dari Andre Onana. Kiper Manchester United itu dilaporkan baru saja berganti agen. Onana bergabung dengan Manchester United pada tahun 2023 silam. Sang kiper direkrut dari Inter Milan dengan mahar transfer yang cukup mahal. 2 tahun terakhir, performa Onana masih naik turun. Alhasil sang kiper cukup sering mendapatkan kritikan belakangan ini. Fabrizio Romano memberikan informasi terkait spekulasi masa depan Onana. Sang kiper dilaporkan baru saja berganti agen. Menurut laporan Romano, Onana baru-baru ini memutuskan untuk berganti agen. Ia bergabung dengan salah satu agen besar Eropa, Vali Ramadhani. Ia telah bergabung dengan agensi sang agen, Lian Sports. Perpindahan agen ini tergolong cukup mengejutkan sehingga muncul spekulasi terkait masa depan sang kiper. Dalam laporannya, Romano menyebut bahwa pergantian agen Onana ini tidak mengindikasikan apapun. Sang kiper dilaporkan tidak berganti agen karena ia berganti klub. Ia hanya berganti agen tanpa niatan berpindah klub. Sang kiper tidak sedang menjalin komunikasi dengan klub lain. Sehingga kemungkinan besar ia masih akan bertahan di MU.
Onana sendiri saat ini masih menjadi andalan Ruben Amorim. Sang kiper masih dijadikan kiper utama oleh sang pelatih karena ia masih jadi kiper terbaik MU saat ini. Pergerakan MU terbatas, harus jual pemain dulu sebelum rekrut yang baru. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim mengungkapkan bahwa klubnya harus menjual pemain terlebih dahulu sebelum bisa membeli pemain baru pada musim panas ini. Hal ini disebabkan oleh aturan Financial Fair Play, FFP, yang membatasi pengeluaran klub. Setan Merah berhasil memperkuat skuad mereka dengan 2 pemain baru selama bursa transfer Januari, yaitu Aiden Heaven dari Arsenal dan Patrick Dorgu dari Lecce. Namun, mereka memilih untuk tidak merekrut penyerang baru meski telah melepas Anthony dan Marcus Rashford dengan status pinjaman. Karena itu, MU diprediksi akan aktif dalam bursa transfer musim panas mendatang. Amorim bertekad untuk mendatangkan pemain yang sesuai dengan sistem 3-4-3-nya, yang masih menimbulkan masalah bagi skuad saat ini. Masalahnya, situasi keuangan klub yang rumit akibat aturan profit and sustainability membuat mereka harus berhati-hati. Amorim mengakui bahwa penjualan pemain adalah satu-satunya cara bagi Manchester United untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim 2025-2026. Saya harus memahami semua masalah ini, tapi masalah ini bukan hal baru bagi klub kami. Kami sudah tahu semua aturan Financial Fair Play, tapi itu tidak boleh mengubah cara saya melatih tim, kata Amorim dalam konferensi pers terbaru. Dalam hal ini, situasinya sederhana. Untuk melakukan sesuatu, kami harus menjual pemain. Nanti kita lihat pada musim panas, tambahnya. Manchester United dikabarkan akan mencari penyerang baru musim panas ini. Nama-nama seperti Benjamin Sesko dari RB Leipzig dan Liam Delap dari Ipswich Town disebut-sebut masuk dalam daftar target mereka. Selain penyerang, Setan Merah juga berencana merekrut bek tengah baru. Johnny Evans dan Victor Lindelof akan habis kontraknya pada Juni, sementara Lisandro Martinez dipastikan absen sampai awal musim depan karena cedera lutut serius. Di lini tengah, setidaknya 1 pemain baru akan didatangkan, mengingat Casemiro dan Christian Eriksen kemungkinan besar akan meninggalkan klub. Meski begitu, Manchester United harus terlebih dahulu merampingkan skuad mereka karena sejumlah pemain yang tidak dibutuhkan masih memakan anggaran gaji yang besar. Salah satu dari Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee bisa saja dijual untuk membuka ruang bagi penyerang baru. Selain itu, tawaran serius untuk Kobie Mainoo dan Alejandro Garnacho juga akan dipertimbangkan karena status mereka sebagai pemain hasil akademi klub. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.